buat dapetin doa gitu Ya, ya. setiap Jumat itu Ustaz. Iya, makanya Ya, insya Allah lah. Mudah-mudahan pemirsa bisa mengikuti jejak para testimonial. Dan pemirsa kemudian bisa menjadi... Ini ada yang udah bergabung juga nih sama kita. Ada Mbak Dwi Nurapriani dari Lombok. Oh, sama-sama Lombok nih. Siap. Iya, sama Lombok dan sama-sama pelaku Riyado juga katanya. Amin. Sok, silakan Mbak Dwi. Gemetar nih Ustaz, kayak mimpi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau sedikit berbagi kisah. Sebenarnya mungkin kalau kita mau bilang, mau berbagi kisah ini kayaknya belum pantas gitu ya Ustadz ya. Dengan keadaan ya masih lagi berjuang nih Ustadz. Membersihkan diri gitu ya. Pertama saya kenal sama Ustadz Yusuf Mansur kan via media sosial. Lewat TV gitu. Saya 2011 kan mulai kerja di Lombok ikut dengan suami. Nah, 2011 itu saya udah ini nih kenal sama Ustadz. Kemudian saya sering baca ada program sedekah untuk santri tahfiz PPPA. Waktu itu gaji saya cuma 1.600.000 tuh Ustadz. Waktu itu gaji cuma 1.600.000. Kemudian untuk biaya hidup, sedangkan saya ada anak kan. Udah gitu, anak ini dititipin jadinya karena kita dua-duanya kerja, suami istri kerja swasta gitu. Nah, kemudian, kok tiba-tiba suatu hari tergerak gini, gimana ya? Saya jujur aja Ustadz, saya pesantren gitu. Tapi untuk mengetahui apa ya, namanya sedekah ini kan suatu perjalanan apa ya? Rohani tersendiri Ustadz ya, kalau kita belum merasakan sendiri keajaibannya kita tuh kayak nggak percaya gitu kan. Iya, mesti ngerasain ya. Tempo hari, saya mulailah sedekah setiap bulan 50.000 kalau gajian tuh Ustadz. 50.000 saya transfer. Ya Allah, tiap bulan itu kan kalau kami tim admin itu kan cuma dapat gaji aja, nggak ada insentif segala. Nah dari tim marketing ini suka ngasih insentif itu. Setelah dihitung-hitung tuh lebih dari gaji yang 1.600.000 gitu. Masya Allah. Itu yang pertama. Nah kemudian karena 2013 saya punya anak yang kedua, saya berhenti Ustadz, disuruh sama suami. Ya sudah saya berhenti. Kemudian suami ini pengen rumah ceritanya, kebetulan ketemu sama Ustadz nih tahun 2013. Nah di situ suami baru selesai gajian, kan belum tahu pengajian Ustadz nih. Baru bawa gaji di dalam celananya itu semua gajinya dia tarik nggak tahu berapa 50.000-an. Terus Ustadz kalau tahu yang ceramah saya gajinya nggak dibawa ya. Iya, udah gitu gini kan Ustadz. Orang pada nyerahin sertifikat tanah tuh, kunci mobil segala sambil nyebutin hajat. Nah suami bilang, yang lain kok banyak-banyak yang ngeluarinnya, acara apa, dibilang gitu. Kemudian diniatin kata Ustadz kan, niatin apa hajatnya, dia bilang gitu. Bismillah, dia keluarin semuanya, nggak tahu tuh 50.000-an. Bismillah pengen rumah, dia bilang gitu. Nah udah kayak gitu, singkat ceritanya, jadi gaji terus tiba-tiba ada orang minta dimakelarin tanah, tolong cariin tanah dong gitu. Tolong ini, tolong itu. Alhamdulillah di tahun 2015-an itu punya kita rumah tuh Ustaz. Allahu Akbar. Di Lombok Utara. Allah. Nah, kemudian kalau suami sambil amalin yang surat Al-Imran ayat 26, itu yang 2 ayat itu. 26, 27. Nah, kemudian udah selesai tuh punya rumah ceritanya Ustaz. Terus suami ini kan kebetulan kerjanya di leasing waktu itu Ustaz. Mungkin masih tercampur ya Ustaz ya, yang halal, yang haramnya masih tercampur kan dengan bunga segala macam. Nah, di 2018 itu rumah yang sudah kita bangga-banggakan itu tuh Ustaz hancur. Lebur semuanya rata dengan tanah pas gempa. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya.
Terus ya ibu mertua kami juga meninggal jadi korban saat itu. Habis itu saya cuma ya saya dikuatin ya sama Ustadz Syakur sama Ustadz Ratna di jamaah Riyadhah ini. Saya nggak menyalahkan Allah, cuma saya langsung berpikir, ya Allah, saya minta diberikan hati yang lapang, cuma minta dikasih biar bisa tahu hikmah apa sebenarnya gitu ya. Kalau suami jelas terpukul sampai hilang suara itu 2 minggu Ustadz, karena ibunya wafat, rumah yang ya susah payah kan dibangun gitu, habislah semua nggak bersisa. Kemudian ya cuma saya mikirnya, ya Allah, ya mungkin Allah sayang, saking sayangnya gitu. Pas lagi kita jalanin Riyadhah, saya ikut Riyadhah itu 2017 pertengahan tahun Ustadz. Jadi itu ujian itu betul-betul pas lagi proses awal-awal ikut Riyadhah tuh. Saya disapu bersih benar-benar tuh Ustadz semua. Sekarang udah kembali rumah kemudian, udah kembali belum? Kalau rumah sekarang udah dibangunin sama pemerintah, yang rumah tahan gempa itu sudah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah dibangunin, yang soalnya kami satu desa Ustadz rata dengan tanah di sana. Ya Rob. Nggak ada bangunan berdiri. Nah, kemudian udah ikutlah kita tetap Riyadhah segala macem. Terus, nah di Riyadhah ini kan kita mau umroh nih ceritanya tuh Ustadz. Sebelum umroh itu kan suami bilang gini, apa saya keluar aja ya dari kerjaan kantoran ini gitu. Akhirnya kita beraniin diri waktu itu, karena awalnya suami kan kerja di leasing alat berat Ustadz, ngambillah itu mesin padi, mesin panen. Waktu itu ya modal dibantuin awalnya dari orang tua saya juga, orang tua kami lah ya dibantuin untuk modal awal. Itu memang mungkin langkah awal yang pertama salah tuh Ustadz ya. Seperti Ustadz bilang tadi, kalau mau apa-apa kan, cuma kan waktu itu kita belum nyampe ke sana pembahasannya tuh, karena baru awal Riyadhah tuh. Atau sekarang usahanya gimana? Akhirnya, maju dari situ? Masih di usaha itu, masih di mesin padi ini. Sampai sekarang ya? Awalnya punya mesin yang kecil. Ya, awalnya punya mesin yang kecil tuh Ustadz. Udah kayak gitu, pengen lagi kayaknya yang besar ya. Cuma lihat harganya kan 500 juta sekian. Sedangkan yang awal kita usaha itu namanya kita pemula nih Ustadz. Pinjeman sana sini, sana yang namanya terbawa hawa nafsu tuh Ustadz. Walaupun udah ikut Riyadhah itu. Itu masih belum sepenuhnya gitu loh. Kita belum, jadi ibaratnya terjatuh lagi. Ikut Riyadhah, jatuh lagi gitu. Akhirnya suatu saat bilang gini, pas gempa itu kan Ustadz, ya Allah, gimana ya pengen mesin padi. Saya ambil foto di internet Ustadz, saya sebar di grup WA itu. Doain ya, saya pengen punya mesin ini. Termasuk yang mau berangkat umroh siapa silahkan komen. Doain satu-satu. Itu betul saya doain Ustadz. Dan berhasil? Saya doain itu satu-satu. Berhasil nggak? Nah berhasil nggak ya, itu? Alhamdulillah berhasil. Mesin padi kebeli akhirnya tuh Ustadz. Walaupun second 250 juta. Nggak pakai ngutang? Nggak pakai ngutang? Udah kayak gitu. Nggak pakai ngutang? Ngutang nggak? Alhamdulillah. Enggak. Mbak, makasih. Saya harus kembali dulu ke Mbak Isna ini. Oke, jadi ini sejalan ya dengan Mbak Is ya. Bahwa utang akhirnya lunas, kemudian bisa umroh juga, dan dapat malah belasan juta. Mbak Is masih ada di sini? Nah di ujung nih dikit aja coba sampaikan result atau hasil dari perjalanan Riyadhahnya apa? Banyak sekali yang saya dapatkan dari perjalanan Riyadhah ini Ustaz. Hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan, Allah kasih semuanya tanpa saya harus lelah-lelah ke sana kemari. Kemudian dari segi pinjaman di bank itu saya sudah tidak kompensasi, tidak pernah lagi 3 tahun hampir 4 tahun di Riyadhah itu Ustaz, tidak pernah. Jadi sekarang itu benar-benar sholatnya dirapiin, sedekahnya semua dikencengin dengan sholawat itu. Alhamdulillah saya bisa sefrekuensi juga dengan suami. Hari ini jadi kajian Riyadhah kemana-mana itu sekeluarga hadir Ustaz. Masya Allah. Siap. Jadi utang 40 juta lunas tuh ya? Lunasnya waktu itu
yang saya setelah sedekah 400.000 itu dalam waktu 2 minggu itu tiba-tiba yang saya kan sejak ikut Riyadhah keluar dari segala macam koperasi, asuransi itu Ustaz, itu dalam waktu bersamaan, hampir bersamaan itu semua keluar, saya klaim-klaim semua keluar dan ya alhamdulillah dan pelunasan hutang itu Ustaz. Iya, sebenarnya bukan tiba-tiba juga karena kan Mbak Is udah berjalan 5 bulan kan? Iya kan, udah berjalan 5 bulan walaupun keluar masuk kan tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kembali lagi ke Mbak Dwi ya. Mbak siapa sih? Mbak Dwi ya? Mbak Dwi ya. Mbak Dwi masih ada di sini? Masih Ustaz. Oke, apa pencerahan Mbak untuk pemirsa gitu ya, yang galau, yang nggak punya, yang punya hajat, punya masalah, silakan Mbak. Jadi kalau perbaiki itu aja. Kalau saya juga lagi belajar ya Ustadz dengan suami. Saat kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah itu cukupin gitu. Nggak capek-capek lah kita. Hubungan kita sama Allah baik, insya Allah sama keluarga baik, rezeki itu membaik dengan sendirinya gitu. Masya Allah, siap. Oke, terima kasih. Nah, dan itu harus kita bisa. Saya poinnya yang waktu mau berangkat umroh itu Ustadz, waktu Ustadz ngadain gerakan sedekah nasional, saya itu menyedekahkan barang yang paling berat saya sedekahin Ustadz waktu itu. Saya punya cincin yang waktu itu ibu saya kan pegawai negeri punya anak 5. Mau beli emas aja susah karena kami sekolah mondok kan. Saya pengen punya cincin, jadi cincin ini dari kelas 1 SMA saya pakai. Nah, saya bilang waktu itu, Mah, mohon izin ya saya mau sedekahin. Nangis kita berdua karena historis kan susah payah. Iya, sejarah akhirnya pas gerakan sedekah nasional itu bismillah kita sedekahin ya Allah. Allah. Nanti ini pakai tiket umroh semua bertiga. Alhamdulillah akhirnya bertiga kita bisa umroh walaupun waktunya berbeda gitu. Izin Allah Subhanahu wa taala Ustadz. Ya ini masih banyak cerita dari Mbak Du ini. Misalkan kayak ngebeliin nasi bungkus ke nenek-nenek buat dapetin doa gitu ya. Iya, setiap Jumat itu Ustaz. Iya, makanya insya Allah lah. Mudah-mudahan pemirsa bisa mengikuti jejak para testimonial. Dan pemirsa kemudian bisa menjadi testimoni-testimoni baru di MNC TV dan di lingkungan sekitar. Ya, Papa ke Kak Kumi. Apa yang Kak Kumi dapat? Yang aku dapat, ya Allah tuh kadang Allah sayang sama kita gitu loh. Allah ngasih ujian bukan berarti Allah nggak sayang. Asal kitanya mah sabar dan berusaha, insya Allah pasti ada. Kaitan sama sedekahnya apa? Gimana? Kaitan sama sedekah ya itu, kalau misalnya kita ngebantu orang, Allah ngebantu kita. Gitu. Jadi kalau misalnya banyak masalah sedekah, otomatis masalah kita bakal berkurang karena Allah ngebantu. Kawir? Memang cara Allah membagi rezeki itu bagaimana ratanya ke semua makhluknya tuh menurut aku luar biasa sih Pak Mes. Kayak apa? Kadang-kala kayak ada satu tempat yang kita gadang-gadangin dari situ ternyata bukan dari situ tapi di tempat yang lain gitu. Iya. Jadi ya how fair Allah itu ya benar-benar adil. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ajarin kami sedekah. Ajarin kami bisa sholat yang benar. Ajarin kami bisa ngaji. Ajarin kami bisa zikir. Bisa punya ibadah ini, ibadah itu, amalan ini, amalan itu. Ajarin kami jadi orang baik. Ajarin kami bisa punya manfaat. Ajaran kami ibadah-ibadah juga ibadah yang lain. Kayak ibadah berdagang, ibadah bekerja, ibadah silaturahim. Ibadah berkhidmat sama hamba-hambamu. Sampai ibadah-ibadah yang sifatnya ya rumah tangga. Ibadah sekolah, ibadah kuliah, ibadah ngajar. Selain ibadah berbentuk kerja, dagang, dan ibadah-ibadah di atas sejadah dan terkait dengan Quran dan zikir. Ajarin itu semua kepada kami ya Allah. Dan bikin kami bisa melaksanakannya. Bikin kami bisa mengerjakannya. Dan kemudian bikin kami bisa istiqamah. Ya Allah, apa aja yang menjadi kesulitan kami, kesusahan kami, persoalan kami, permasalahan kami.